Selamat pagi. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Ibu, karena pada pagi hari ini saya mau mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan, Bu. Untuk itu saya bacakan soalnya, Bu, penjelasannya akan menjawab. Untuk soal pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jika dilema etika kasusnya membuat kita selalu berpikir setelah mengambil keputusan sampai merasa terbebani, tapi jika bujukan moral kita merasa diuntungkan setelah mengambil keputusan. Sebagai contoh, jika dilema etika yang timbul pasti rasa kasihan, sedangkan bujukan moral yang timbul adalah rasa kepuasan atau keuntungan yang dapat kita ambil. Begitu, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Berarti lebih mengacu ke penerapan secara langsung, Bu, secara khusus. Terima kasih, Bu. Lalu yang kedua, selama ini, Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin dengan cara mengukur kapasitasnya jangka pendek atau jangka panjang sebagai tolak ukur pemecahannya. Jadi kedua belah bisa mengetahui tentang masanya. Terima kasih. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Tergantung permasalahannya, Pak. Jika kedua belah pihak sama-sama benar, maka dengan cara jalur diskusi guna mengambil keputusan. Tapi jika permasalahannya hanya satu pihak, kita mengambil keputusannya saat itu juga. Ya. Terima kasih, Bu. Masuk ya. Selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kasus akan efektif jika pada pengambilan keputusan bertujuan untuk kebaikan yang bersangkutan serta sudah lolos dari pengujian benar salah. Gitu, Pak. Selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang menjadi tantangan, Bu? Yang jelas resiko pasti ada, Pak. Di mana kita selaku pemimpin pembelajaran telah mengambil keputusan pada orang yang sudah kita percayai akan hasilnya. Selanjutnya kita juga akan merasa terbebani akan kinerja orang tersebut karena mereka bekerja atau beraktivitas melalui campur tangan kita. Begitu, Pak. Iya, Bu. Betul, Bu. Karena ibaratnya kalau kita memasrahkan, istilah Jawanya, Bu, memasrahkan tugas atau amanah kepada orang yang sudah sering kita jumpai, kan biasanya kan tidak begitu risiko. Tapi seandainya pada orang yang masih orang baru, pasti kita itu merasa terbebani, Bu. Iya. Masuk, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Ibu yang Ibu jalankan? Jika langsung menyelesaikan di tempat, kita paham dengan kinerja atau aktivitas mereka. Tetapi jika kita menggunakan waktu untuk berpikir lama, maka kita juga belum tahu pasti akan kinerja atau aktivitas mereka. Yang penting kita memahami prinsip dalam pengambilan keputusan serta sudah lolos dari uji benar salah. Ya, Bu. Masuk. Ya. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada atau tidaknya seseorang atau faktor-faktor tinggal kita menimbang seberapa besar kasus dilema yang kita hadapi. Jika tidak terlalu berisiko,
bisa diselesaikan sendiri, akan tetapi jika menyangkut orang banyak pasti kita selesaikan secara musyawarah. Bagus. Ya. Saya juga begitu Bu. Jika pemecahan masalah itu yang melibatkan banyak orang pasti tidak bisa Bu kalau saya selesaikan secara sendiri. Pasti melibatkan 1-2 orang gitu Bu untuk mengambil keputusannya. Bagus Bu. Lalu untuk yang terakhir Bu, aku sampaikan pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Kami berterima kasih dan merasa senang karena Bapak sudah mewawancarai kami selaku pemimpin pembelajaran. Yang kedua, kita harus paham dulu akan prinsip-prinsip dilema etika. Kita juga harus paham dulu akan uji coba benar salah. Dan kita juga harus paham dengan paradigma dilema etika jika ini mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu Bapak. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Di sini saya mohon izin perkenalkan Bapak, nama saya Duku Diladianto, CGP 05.139. Mohon izin Bapak, saya mau mengadakan wawancara tentang pembelajaran saya, yaitu modul 3.1. Untuk itu mohon izin Bapak meminta waktunya sebentar. Silakan. Oke Bapak, yang ingin saya mau tanyakan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Kita bisa melihat kasus tersebut dari segi tujuannya, prinsip dan pengujian keputusan benar atau salah. Oke Bapak, yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ini mungkin dengan cara pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, karena itu yang terbaik itu untuk banyak orang. Oh iya Bapak. Karena berbasis hasil akhir itu istilahnya itu semacam voting Bapak, dan hasilnya itu untuk kebaikan banyak orang. Dengan banyak orang. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan, terus mengumpulkan fakta-fakta, menguji akan benar salah. Setelah itu kita membuat keputusan serta merefleksikannya. Ya Bapak, betul Bapak, bagus. Yang penting itu semua itu hasil akhirnya kita harus merefleksikannya Bapak. Jadi kita lebih tahu akan benar dan salahnya. Lalu Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Kasus akan efektif jika pada pengambilan keputusan itu bertujuan untuk banyak orang dan sudah lolos dari pengujian benar salah. Itu menurut saya. Ya, Bapak. Bagus, Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi kita pasti merasa terbebani dengan keputusan yang telah kita ambil, karena kasus dilema etika pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan yang telah diambil. Jadi salah satu mesti ada yang dikorbankan. Iya. Untuk apa benar salah membuat keputusan itu. Bagus Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak ingin jalankan? Ya, kita melihat kasusnya dulu ya. Jika kasusnya dilematika biasanya tidak usah menunggu waktu lama, kita bisa menyelesaikan pada saat itu juga. Yang penting kita memahami prinsip pengambilan keputusan, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan sampai pengujian benar salah serta pengujian paradigma benar lawan salah. Jadi prinsip-prinsip kita gunakan, nilai-nilai yang saling bertentangan juga kita gunakan ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jikalau ada malah mempermudah tujuan pengambilan keputusan karena bisa membantu kita untuk menyaksikan secara langsung akan keputusan yang akan kita ambil. Jadi semacam jika ada rekan kerja itu malah lebih mengenakan kita Bapak ya. Jadi ada saksinya istilahnya gitu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kita harus paham dulu tentang prinsip-prinsip dilema etika, pengujian keputusan dan paradigma dalam dilema etika sebelum melangkah. Dan juga kita harus memahami kasus tersebut berkaitan dengan apa, siapa, dan bagaimana pengaruhnya. Ya, Bapak. Alhamdulillah Bapak, terima kasih untuk hari ini tentang wawasan Bapak tentang pengambilan keputusan secara dilema etika. Semoga apa yang Bapak himbaukan ke saya akan menjadi positif untuk saya Bapak untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, semoga Bapak nanti di dalam melaksanakan tugasnya bisa berjalan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak.